Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Kang Rizal. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi, bisa bersilaturahmi lagi dengan media YouTube saya ini, di YouTube Kang Rizal Pengasian dan di YouTube Kang Rizal. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara kita melepaskan pengaruh tenuh atau pengaruh pelet atau pengaruh santet. Nah, jadi orang yang terkena santet atau pelet terkadang tidak merasakan bahwa dirinya itu terkena pengaruh tenuh atau santet. Karena kebanyakan orang seperti ini itu memang tidak sadar. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui orang itu terkena teluh atau santet? Nah, jika memang dilihat dengan kasat mata memang tidak jelas terlihat, tapi kalau memang dilihat oleh orang-orang yang mempunyai kelebihan, itu pasti akan terlihat bahwasanya di dalam tubuhnya itu ada salah satu energi yang mana itu mengikuti dirinya dan semestinya tidak mengikuti dirinya, seperti itu. Nah, itu juga bisa dipengaruhi bahwa mungkin dia pernah ke suatu tempat tapi dia tidak tahu bahwa tempat itu tempat wingit, sehingga dia diikuti atau dieloi lah kalau bahasa Jawanya itu oleh bangsa-bangsa seperti itu. Nah, bagaimana semestinya Kang supaya kita selamat, ya, selamat dari supaya tidak diikuti oleh makhluk-makhluk seperti itu. Nah, yang pertama, Anda memang ketika masuk ke dalam tempat-tempat wingit, tempat-tempat makom, kemudian dan lain itu mengucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Anda bisa mengucapkan terlebih dahulu sebelum Anda masuk ke dalam tempat wingit tersebut, karena salam kita kepada makhluk-makhluk gaib itu berbeda dengan salam kita kepada sesama manusia. Nah, jadi seperti itu. Nah, cara membuangnya ketika memang sudah terlanjur bagaimana Kang? Nah, ini saya akan jawab di video ini. Jadi Anda bisa menghilangkannya itu memang dengan Anda datang ke tempat atau datang ke orang yang memang ahli dalam bidang tersebut. Nah, dengan media yang biasa saya gunakan adalah media telur dan juga kembang. Nah, media telur ini bukan telur sembarangnya, tapi telur ayam kampung ya, yang warnanya putih itu, dan juga kembang 7 rupa atau kembang setaman. Nah, itu nanti akan terlihat jika memang telurnya nanti mengeluarkan warna merah seperti darah. Nah, itu pasti Anda diikuti oleh makhluk-makhluk seperti itu, dan mungkin sukma Anda sudah dipatok ya. Anda tahu patok? Nah, ini yang di belakang saya ini namanya patok, atau kalau orang Jawa tersebut ya memang patok seperti itu. Dipatok itu bagaimana Kang? Kalau dipatok itu begini, istilahnya sukma Anda dipatoki supaya diri Anda itu mungkin salah satunya tidak laku-laku, supaya diri Anda tidak suka dengan orang lain, atau diri Anda itu membenci ke salah satu orang atau ke beberapa orang, seperti itu yang namanya dipatoki. Nah, ketika Anda dipatoki tersebut, maka Anda melihat lawan jenis Anda tidak begitu tertarik selama patok itu tidak segera Anda hancurkan. Jadi kalau Anda menunggu patok itu hancur bisa, tapi mungkin perlu beberapa puluhan tahun baru bisa hancur. Nah, maka dari itu dengan media tadi, telur dan juga kembang setaman, insya Allah patok itu akan segera hancur dengan bantuan atau dengan amalan dan juga dengan ridho Allah SWT, tentu bisa dihancurkan. Nah, cara ini memang sudah saya gunakan untuk beberapa klien saya yang mungkin dulunya itu pernah berpisah dengan mantan suaminya, mantan pacarnya, dan lain-lain, sehingga orang tersebut susah banget cari pasangan hidup atau tidak suka dengan lawan jenisnya. Itu bisa juga terjadi. Maka dari itu saya sering menggunakan cara ini, dan alhamdulillah orang-orang yang sudah saya hancurkan patoknya atau biasanya dikijing itu alhamdulillah sudah mendapatkan jodoh, dan auranya juga sudah terbuka seperti itu ya. Insya Allah itu juga termasuk adalah kekuasaan Allah. Saya hanya lantaran, dan saya sesuai dengan kemampuan saya membantu orang-orang yang memang membutuhkan bantuan, karena mereka itu sudah
tidak tahu menahu soal hal itu, makanya kita harus menjadikannya diselamatkan lah dari mara bahaya seperti itu. Nah, itu adalah media yang bisa kita lakukan, tapi ini tidak bisa dilakukan diri sendiri di rumah ya, memang ini harus kepada orang yang ahli. Jadi Anda bisa datang ke orang yang memang benar ahli, boleh selain saya, tidak harus selalu saya, tapi mungkin ada orang yang terdekat yang bisa membantu Anda, mungkin medianya berbeda seperti itu. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Rizal, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.